Jawabannya adalah bakteri dapat melakukan reproduksi secara seksual dengan cara opsi yang A, membentuk spora, B, konjugasi, C, pembelahan biner, D, fragmentasi, atau E, proliferasi. Untuk penyelesaiannya adalah sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita tahu bahwa bakteri itu merupakan makhluk hidup prokariotik uniseluler, di mana salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat melakukan reproduksi. Nah, bakteri mampu melakukan reproduksi melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme reproduksi secara seksual dan juga secara aseksual. Berhubung pada pertanyaan kali ini yang ditanyakan adalah secara seksual, mari kita bahas apa saja yang termasuk dalam mekanisme reproduksi seksual. Mekanisme reproduksi seksual pada bakteri yang pertama yaitu konjugasi. Konjugasi merupakan mekanisme yang dilakukan bakteri sebagai bentuk cara reproduksi dengan cara mentransferkan plasmid F. Jadi F di sini memiliki arti sebagai fertility. Bakteri yang memiliki plasmid F itu disebut sebagai sel donor atau F+, yang akan mendonorkan plasmid F-nya kepada bakteri yang tidak memiliki faktor F atau disebut dengan sel resipien. Nah, mekanisme transfer faktor F atau plasmid F pada bakteri ini terjadi pada sel-sel yang berdekatan, di mana mekanismenya membutuhkan adanya kontak secara langsung, dan di sini untuk mentransfer plasmid F, bakteri perlu membentuk yang namanya jembatan. Jembatannya disebut dengan pili seks, atau di sini kakak tulis dengan pili. Pili memiliki struktur seperti selubung yang menghubungkan antara membran sel dari bakteri satu dengan bakteri yang lain atau dari sel donor ke sel resipien untuk mempermudahkan memindahkan plasmid F tadi. Yang kedua adalah mekanisme transduksi. Transduksi terjadi ketika adanya pemindahan DNA bakteri dari satu bakteri ke bakteri yang lain dibantu oleh virus, di mana virus di sini bertindak sebagai perantara. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu ketika bakteri diinfeksi oleh virus akan membentuk yang namanya bakteriofag. Virus yang menginfeksi bakteri tadi akan menyebabkan si bakteri ini akan mengalami lisis atau pecah, sehingga dia akan mengeluarkan materi genetiknya bersama dengan materi genetik yang dimiliki oleh si virus. Virus fag dan juga DNA bakteri tadi yang setelah selesai dilisis atau dikeluarkan dari sel inang akan menginfeksi sel bakteri yang lain, di mana infeksi tersebut dapat terjadi saat virus fag bersama dengan DNA dari bakteri inang yang lama itu akan ditransferkan kepada inang yang baru hingga terjadinya rekombinasi gen. Seperti itu untuk mekanisme transduksi. Yang ketiga yaitu mekanisme transformasi. Transformasi merupakan mekanisme pemindahan DNA dari satu sel ke sel yang lain itu terjadi secara langsung tanpa ada kontak dari sel yang bersangkutan. Jadi, perbedaan di sini antara transformasi dan transduksi serta dengan konjugasi adalah bahwa pada transformasi ini tidak adanya kontak antara sel satu dengan sel yang lain. Nah, bagaimana materi genetik itu bisa ditransferkan? Yaitu ketika materi genetik yang berada di luar sel itu masuk ke dalam sel bakteri yang baru atau sel bakteri yang lain, itu yang kompeten sifatnya, di mana maksud dari kompeten di sini adalah sel bakteri yang dapat menerima materi genetik asing. Materi genetik asing itu berasal dari sel bakteri yang mengalami lisis. Jadi, pada mekanisme transformasi ini saat suatu bakteri itu selnya mengalami lisis dan materi genetiknya dilepaskan ke lingkungan, bisa jadi materi genetik tersebut akan diterima oleh bakteri lain yang bersifat kompeten, sehingga akan terjadi mekanisme pemindahan DNA dari satu sel ke sel yang lain. Kembali lagi ke soal,
Ketika ditanyakan bakteri yang dapat melakukan reproduksi secara seksual yaitu dengan cara, tentu jawabannya yang paling tepat adalah opsi B atau konjugasi. Nah, kenapa kok bukan yang spora dan pembelahan biner atau fragmentasi? Jadi untuk spora dan pembelahan biner serta fragmentasi ini termasuk ke aseksual.